Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita buka pembelajaran hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih belajar tema 7 kebersamaan, subtema 4 kebersamaan di tempat wisata, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan mencermati gambar permainan bola tangan, siswa dapat memahami prosedur menangkap bola dalam bentuk permainan dan menjaga keselamatan diri di air. Yang kedua, dengan menulis kalimat yang memuat kata sapaan, siswa mampu menuliskan kata sapaan dalam percakapan dengan ejaan yang benar. Yang ketiga, dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik masing-masing teman sekolah. Dan yang keempat, dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh permainan bola tangan air. Marilah kita baca teks berikut ini sama-sama. Judulnya Bermain Bola Tangan Air. Di kebun binatang disediakan wahana bermain di air. Terdapat kolam untuk bermain bola tangan. Benny bermain bola tangan bersama teman-temannya. Benny melempar bola, Edo yang menangkap. Mereka sangat senang bermain di air. Ayo menulis. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar anak sedang melakukan permainan melempar dan menangkap bola di air. Buatlah kalimat percakapan sederhana berdasarkan gambar berikut yang memuat kata sapaan. Contohnya seperti berikut ini. Ini adalah percakapan antara Benny dan Edo. Edo, saya akan melempar bola. Kau harus menangkapnya, kata Benny. Dan Edo menjawab, baiklah Benny, lempar saja. Saya siap menangkap. Sekarang saya ganti melempar, kau yang menangkap. Saya siap menangkapnya, Edo. Lemparlah. Edo, kita istirahat sebentar ya, kata Benny. Dan Edo menjawab, baiklah Benny, kita istirahat di tepi kolam. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah Siti dan Badriah sedang melakukan percakapan. Marilah kita buat sama-sama percakapan yang mengandung kata sapaan, yaitu percakapan antara Siti dan Badriah. Contohnya seperti berikut ini. Hai Badriah, apa kabarmu? Tanya Siti kepada Badriah. Dan Badriah menjawab, Alhamdulillah, aku baik-baik saja. Badriah, kamu mau kemana? Tanya Siti kepada Badriah. Badriah menjawab, aku mau ke rumah nenek. Hati-hati di jalan ya. Badriah menjawab, baiklah Siti, aku pergi dulu ya. Perhatikan percakapan antara Siti dan Badriah. Di sana ada tulisan yang berwarna merah. Tulisan yang berwarna merah tersebut adalah kata sapaan, yaitu Siti menyapa Badriah dengan kata sapaan Badriah dan Badriah menyapa Siti dengan kata sapaan Siti. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah Dayu dan Pak Satpam sedang melakukan percakapan. Marilah kita buat sama-sama percakapan yang mengandung kata sapaan,
yaitu percakapan antara Dayu dan Pak Satpam. Contohnya seperti berikut ini. Selamat siang Pak, sapa Dayu kepada Pak Satpam. Selamat siang Dayu, Pak Satpam menjawab. Di manakah alamat rumah Siti? Tanya Dayu kepada Pak Satpam. Jalan Anggrek nomor 2, jawab Pak Satpam. Terima kasih Pak. Perhatikan percakapan antara Dayu dan Pak Satpam. Di sana ada tulisan yang berwarna merah. Tulisan yang berwarna merah tersebut adalah kata sapaan, yaitu Dayu menyapa Pak Satpam dengan kata sapaan Pak, dan Pak Satpam menyapa Dayu dengan kata sapaan Dayu. Mengenal tempat wisata. Perhatikan gambar berikut ini. Ayo, siapa yang tahu nama tempat wisata tersebut? Ya, betul. Nama tempat wisata tersebut adalah Pulau Komodo. Pulau Komodo masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo bersama pulau-pulau lain di sekitar Kepulauan Nusa Tenggara. Pada tahun 1986, UNESCO menetapkan tempat wisata di Indonesia ini sebagai salah satu situs warisan dunia. Pulau ini dianggap sebagai habitat binatang komodo yang wajib dilindungi. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah tempat wisata Raja Ampat. Raja Ampat menjadi primadona baru di dunia pariwisata Indonesia. Pesona tempat wisata di Indonesia ini mulai banyak dikenal baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Raja Ampat sendiri merupakan kumpulan dari pulau-pulau di ujung Papua. Ada 4 pulau utama di sini, yaitu Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah tempat wisata Candi Borobudur. Mungkin di antara kalian sudah pernah ke tempat wisata Candi Borobudur. Di sana sangat indah sekali ya. Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan kompleks candi Buddha terbesar di dunia. Tempat wisata di Indonesia ini ditetapkan UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia pada tahun 1991. Candi Borobudur sempat terkubur abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi sampai kemudian ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles di tahun 1814. Perhatikan gambar berikut ini. Ayo, siapa yang tahu nama tempat wisata ini? Pastinya kalian sudah pernah ke tempat wisata ini kan? Ya, benar. Ini adalah Taman Mini Indonesia Indah atau bisa disingkat TMII. Jika biasanya kita mengunjungi sebuah museum untuk lebih mengenal kebudayaan suatu daerah, kali ini kita bisa mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah sebagai sebuah museum raksasa untuk mengenal kebudayaan Indonesia. Sesuai dengan namanya, tempat wisata di Indonesia yang digagas oleh Tien Soeharto ini menjadi tempat untuk melihat kebudayaan Indonesia dalam versi mini. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah Danau Toba. Sumatera Utara mempunyai sebuah danau terbesar di Asia Tenggara yang sudah sangat tersohor hingga ke mancanegara, yaitu Danau Toba. Sejarah Danau Toba tak terlepas dari letusan super dahsyat yang membentuk danau ini dan keindahan yang ada di sekitarnya saat ini.
Di balik keindahan bentang alam danau ini, ternyata Danau Toba adalah sebuah gunung. Van Bemmelen, geolog asal Belanda pada tahun 1939, pertama kalinya mengungkapkan bahwa Toba adalah gunung api. Lokasi Danau Toba seperti yang kita ketahui saat ini dulunya merupakan sebuah gunung yang kemudian erupsi atau meletus dengan sangat dahsyat. Sejarah erupsi super dahsyat puluhan ribu tahun lalu itulah yang diyakini menjadi asal-usul Danau Toba yang juga diyakini sebagai danau vulkanik paling besar di dunia. Danau Toba berukuran 90 kali 30 km persegi dan kedalaman air danau ini mencapai 500 meter. Kedalaman danau ini telah menjadikannya sebagai sumber air tawar terbesar di dunia dengan volume air mencapai sekitar 240 km kubik. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah tempat wisata Batu Secret Zoo. Batu Secret Zoo terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Batu Secret Zoo merupakan kebun binatang modern. Batu Secret Zoo merupakan tempat wisata dan kebun binatang modern yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Batu Secret Zoo yang berada di tanah seluas 14 hektar. Beberapa koleksi hewan dari berbagai habitat yang sebagian besar berasal dari Asia dan Afrika dapat ditemukan di kebun binatang ini. Koleksi populer antara lain singa putih, kijang Afrika, burung macau, dan bermacam-macam reptil. Batu Secret Zoo didesain sebagai kebun binatang yang sangat menarik untuk dikunjungi. Konsep kebun binatang yang ada di sana adalah modern dan juga edukatif. Lokasi wisata ini sangat cocok untuk wisata anak dan wisata edukasi sekaligus wisata keluarga yang cukup lengkap. Selain koleksi binatang, ada wahana permainan yang bernama Fantasyland. Di dalamnya ada sekitar 20 wahana permainan yang cukup lengkap dan menghibur para pengunjung. Ayo beraktivitas. Kelompokkan temanmu yang menyukai tempat wisata di atas. Contohnya seperti berikut ini. Tempat wisata Pulau Komodo. Teman-teman yang menyukai tempat wisata Pulau Komodo, contohnya Angga, Daniel, Munawar, Sinta, Tamara. Dan yang kedua, tempat wisata Raja Ampat. Teman-teman yang menyukai tempat wisata Raja Ampat, misalnya Kurnia, Liani, Naura, Oscar, dan Zainal. Tempat wisata Candi Borobudur. Teman-teman yang menyukai tempat wisata Candi Borobudur, misalnya Charlie, Daniar, Hasbi, Irma, Jamila. Tempat wisata Taman Mini Indonesia Indah. Teman-teman yang menyukai tempat wisata Taman Mini Indonesia Indah, contohnya yaitu Erlangga, Feni, Komala, Miftah. Tempat wisata Danau Toba. Teman-teman yang menyukai tempat wisata Danau Toba, misalnya Anggita, Adinda, Cantika, Gilang, dan Inara. Dan yang terakhir, tempat wisata Batu Secret Zoo. Teman-teman yang menyukai tempat wisata Batu Secret Zoo, misalnya yaitu Diana, Dodi, Erika, Umaira, dan Jessica. Saat liburan, anak dan keluarganya sering berkunjung di tempat wisata. Ada banyak tempat wisata di sekitar kita.
Tempat wisata di atas adalah beberapa contoh yang ada di Indonesia. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Marilah kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini sama-sama. Nomor 1, tempat wisata mana saja yang pernah kamu kunjungi? Tempat wisata yang pernah aku kunjungi yaitu Taman Mini Indonesia Indah atau TMII dan Kebun Binatang. Nomor 2, tempat wisata apa saja yang terdapat di sekitarmu? Tempat wisata yang terdapat di sekitarku yaitu Kebun Binatang. Nomor 3, tulislah pengalamanmu ketika pergi ke tempat wisata. Pengalamanku ketika pergi ke tempat wisata Kebun Binatang sangat menyenangkan karena bisa melihat secara langsung berbagai jenis hewan sehingga menambah ilmu pengetahuan tentang jenis-jenis hewan. Ada tugas untuk kalian yaitu mengisi nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4, bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki kesukaan pergi ke tempat wisata yang berbeda dengan pilihanmu? Dan nomor 5, sebutkan contoh kegiatan di tempat wisata yang menyenangkan. Silakan kalian kerjakan tugasnya di buku tugas. Terima kasih banyak kalian sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Harus tetap semangat belajarnya walaupun belajar dari rumah. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa semua tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.